Hai, nama saya Cynthia Apriani Saragi. Saya Clara Sianturi. Saya Anna Simbolon. Saya Penny Regina Manalu. Saya Vicensius Nenggolan. Saya Yosua Reksa Nenggolan. Hai, di sini kami akan menjelaskan cerita sejarah tentang Medusa. Tidak. Demikianlah video. Jika mendengar Medusa, apa yang Anda pikirkan? Monster berwujud wanita berkepala ular yang sering muncul dijadikan dalam karakter film. Asal-usul Medusa memang menjadi kisah yang menarik. Dalam mitologi Yunani kuno, Medusa adalah yang paling terkenal dari 3 saudara perempuan yang dikenal sebagai Gorgon. Catatan paling awal yang diketahui tentang kisah Medusa dan Gorgon dapat ditemukan di Theogony karya Hesiod. Menurut penulis kuno ini, 3 saudara perempuan, Steno, Euriel, dan Medusa adalah anak-anak Phorcys dan Keto, dewa laut purba. Dari ketiganya, hanya Medusa yang Medusa dalam mitologi Yunani jadi salah satu makhluk yang populer. Ia dekat dengan tampilan perempuan berparas cantik dengan rambut ular. Medusa juga bisa membuat siapapun yang melihat matanya menjadi batu. Teori lain dalam Metamorphosa karya Ovid memberikan penjelasan tentang asal-usul Medusa dan kematian Medusa di tangan Perseus. Dalam karya ini, Ovid menggambarkan Medusa sebagai seorang gadis cantik. Kecantikannya menarik perhatian Poseidon, sang dewa laut. Menginginkannya, Poseidon mengajak Medusa ke kuil Athena, kemudian memperkosanya di sana. Athena mengetahui ulah tak senonoh sang dewa laut. Ia pun menyerang Medusa di kuilnya. Suatu atas hari, dasar membalas Medusa dendam pergi ke dengan tepi mengubah rambut pantai Medusa untuk menjadi sekedar ular. menyegarkan pikirannya. Sehingga siapapun yang Disitulah menatapnya terjadi secara langsung kericuhan. akan berubah Ketika menjadi Poseidon batu. yakni dewa laut melihat Medusa, ia langsung jatuh hati. Ketika itu, Poseidon berubah wujud menjelma layaknya manusia biasa, lalu segera menghampiri Medusa. Poseidon mengatakan ketertarikannya kepada Medusa. Poseidon murka dengan penolakan Medusa. Lalu ia mengajak Medusa dengan alasan untuk berdoa bersama di kuil Athena. Lalu ketika sampai di kuil, Poseidon melancarkan aksinya, yaitu merenggut kesucian Medusa. Dan setelah kejadian itu, Medusa menghadap Dewi Athena, berharap dibantu mendapatkan keadilan. Namun yang terjadi, Dewi Athena murka karena merasa kesucian kuilnya telah ternodai dan itu disebabkan oleh Medusa. Dewi Athena akhirnya mengutuk Medusa menjadi monster berambut ular hidup. Kisah Medusa lain yang paling terkenal datang dari perjalanan Perseus, anak dari Zeus dan Danae, putri Acrisius. Raja Argos tersebut mendapatkan misi untuk mendapatkan kepala monster ular tersebut. Mendatangi kediaman Gorgon bersaudara, Perseus mengendap-endap dan menyerang Medusa selagi dia tertidur. Perseus merefleksikan pandangan Medusa lewat perisai yang diberikan Athena dan berhasil memenggal Medusa. Perseus kemudian membawa pulang kepala Medusa tersebut. Ketika darah menetes di kepala Medusa ke dataran Libya, setiap tetes darah berubah menjadi ular berbisa. Kekuatan kepala Medusa terlihat lagi saat Perseus bertemu dengan Titan Atlas. Ketika Perseus meminta Atlas tempat untuk beristirahat sebentar, permintaannya ditolak. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Titan dengan kekuatan brutal saja,
Dia mengeluarkan kepala Medusa dan Atlas berubah menjadi gunung. Lain dalam Metamorphosa karya Ovid memberikan penjelasan tentang asal-usul Medusa dan kematian Medusa di tangan Perseus. Dalam karya ini, Ovid menggambarkan Medusa sebagai seorang gadis cantik. Kecantikannya menarik perhatian Poseidon, sang dewa laut. Menginginkannya, Poseidon mengajak Medusa ke kuil Athena, kemudian memperkosanya di sana. Athena mengetahui ulah tak senonoh sang dewa laut. Ia pun menyerang Medusa di atas kuilnya untuk dasar membalas dendam dengan mengubah rambut Medusa menjadi ular. Tak hanya itu, Medusa juga diasingkan di sebuah pulau yang telah lama tidak dihuni oleh manusia. Saat itu juga Medusa menjadi bahan sayembara. Siapapun yang bisa membunuhnya akan mendapat sejumlah uang. Awalnya banyak yang gagal dalam sayembara, karena setiap ditatak matanya oleh Medusa, mereka akan menjadi batu. Tapi kemudian datanglah Perseus yang merupakan manusia namun keturunan dewa Zeus. Perseus inilah yang kemudian mampu membunuh Medusa dengan memenggal kepalanya. Meskipun Medusa umumnya dianggap sebagai monster, kepalanya sering dianggap sebagai budak pelindung yang akan menjauhkan kejahatan. Sebenarnya nama Medusa berasal dari kata kunci Yunani kuno yang berarti untuk menjaga dan melindungi. Gambar kepala Medusa kini dapat dilihat di banyak artefak Yunani dan Romawi, seperti Insight, lutut dada, dan mozaik. Bagi orang Yunani, monster tidak dilihat sebagai makhluk yang jahat atau jelek. Monster adalah makhluk apapun yang melampaui persepsi manusia, termasuk kuda cantik bersayap Pegasus yang lahir dari darah Medusa setelah dia dipenggal oleh Perseus. Dalam budaya Yunani, dunia terdiri dari dualitas yang saling melengkapi siang dan malam, gunung Olympus dan Hades, dan baik dan jahat bisa ada pada saat yang sama, bahkan di dalam para dewa. Mungkin tidak ada karakter dari mitos Yunani yang mempersonifikasikan sifat ganda yang lebih baik daripada monster Medusa. Dia cantik dan aneh, kami merasa jijik tetapi juga belas kasih. Dia adalah korban, dia fana, tetapi citranya hidup selamanya. Inilah yang membuat seniman dan penyair selama berabad-abad tidak mungkin mengabaikannya. Tutup Siropoulos.